وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, tinggal ada dua riwayat sebelum kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab Al-Aniyah, bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bejana. Maka pada bab yang ada dalam pembahasan kita sebelumnya, tinggal dua riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu berkaitan dengan bab Al-Miyah atau berkaitan dengan bab air. Sebelum kita menuntaskan dua riwayat yang terakhir di dalam bab ini, alangkah baiknya jika kita menyimpulkan poin-poin pembelajaran yang bisa kita fahami pada bab yang menjelaskan tentang hukum air, di mana ikhwatal iman, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan air sebagai sarana bagi kita untuk bersuci, seperti yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, begitu juga pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apapun yang dibutuhkan oleh seorang mukmin di dalam bersuci sebagai syarat utama sebelum seseorang melaksanakan ibadah salat, di mana tidak sah salat yang dikerjakan oleh seorang mukmin bila mana dia tidak bersih baik badannya dari hadas dan najis, ataupun pakaiannya dan juga tempat salatnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la salata bi ghairi tahur, tidak sah salat seseorang bila dia tidak bersuci. Suci badannya dari hadas, yaitu baik hadas berat yang disucikan dengan mandi, ataupun hadas ringan, yaitu dengan seseorang berwudu. Maka dalam hal ini, baik mandi ataupun berwudu, sarana yang kita gunakan adalah air. Sebagaimana dia juga harus membersihkan dirinya dari najis. Apakah najis yang melekat ke badannya berupa najis berat, yang juga cara membersihkannya dengan air seperti jilatan anjing yang dibersihkan dengan 7 kali membasuh, dan salah satu menggunakan tanah, seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dalam kategori najis berat. Yang kedua, najis ringan, harus dia bersihkan dari dirinya. Contoh dari najis ringan ini yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain dari air susu ibunya. Ketika terkena ke badan kita, maka ini najis yang harus dibersihkan. Kembali, sarana untuk membersihkan najis itu dengan menggunakan air. Namun karena najisnya adalah najis ringan, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain dari air susu ibunya, maka cukup sudah membersihkan dia
dengan hanya sekedar kita memercikkan air. Kendati pun hanya dipercikkan ke tempat yang terkena najis itu, karena dia adalah tergolong dalam kategori najis ringan, maka itu sudah cukup dan sudah mensucikan. Tapi bagaimanapun tetap sarana di dalam mensucikan itu menggunakan air. Nah, antara najis berat dan najis ringan, di situ ada najis pertengahan, yaitu selain daripada najis berat dan selain daripada najis ringan. Dalam kategori najis maka itu adalah najis pertengahan, yang cara membersihkannya adalah tetap dengan menggunakan air hingga hilang sifat dari najis tersebut, baik warna, bau ataupun rasa. Sehingga sarana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan terlihat di dalam membersihkan badan kita, baik itu dari hadas ataupun dari najis, dengan segala bentuk kategorinya. Apakah itu hadas berat atau hadas ringan, mandi berwudu menggunakan air, ataupun membersihkan diri kita dari najis. Apakah najis berat, yaitu mencucinya dengan 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah, ataupun dia najis ringan, memercikkan air, tetap air judulnya. Atau dia najis pertengahan yang dibersihkan juga dengan menggunakan air sampai hilang sifat daripada najis tersebut, yaitu bau, warna, dan rasa, tetap juga menggunakan air. Inilah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah turunkan air sebagai sarana kita untuk bersuci. Ini hukum asal. Nanti kita akan sampai ikhwatal iman, ketika seseorang tidak menemukan air atau tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, ya, maka beralihlah dari mandi ke tayamum, beralihlah dari wudu ke tayamum. Ini nanti akan sampai pada babnya tersendiri dengan syarat dan ketentuan seperti yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Nanti kita akan sampai ke sana. Namun hukum asalnya, satu hal yang harus kita garis bawahi di dalam membersihkan diri kita, begitu juga membersihkan pakaian kita, begitu juga membersihkan tempat sholat kita, maka sarana yang Allah pilihkan adalah dengan menggunakan air, tidak dengan yang lain. Kecuali bila mana nanti memenuhi syarat, beralihnya dari mandi ke tayamum, beralihnya dari wudu ke tayamum, beralihnya dari istinja kepada istijmar, yaitu membersihkan bekas ketika kita habis buang hajat dengan menggunakan batu, daun, dan yang lainnya. Ini yang dinamakan dengan istijmar. Namun ini adalah ketika terpenuhi syarat tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Ketika tidak ada syarat ini atau tidak berlaku syarat ini, maka kembali kepada hukum asal. Yang ini yang harus kita garis bawahi, bahwasanya membersihkan najis itu mesti menggunakan air. Satu kesalahan, kelemahan yang sering terjadi dalam kehidupan sebagian kaum muslimin ketika tidak memahami poin ini, ya, ketika tidak memahami poin ini, maka mereka seperti contoh yang sering yang pernah kita sebutkan, misalnya kebiasaan beberapa keluarga muslim di rumah ketika anaknya terkencing, dan najisnya adalah najis pertengahan. Anaknya yang sudah bisa berjalan dan sudah makan selain dari air susu ibunya, lalu dia terkencing. Kebiasaannya dibuka celananya, lalu dilap lantai tersebut dengan celana bekas dia terkencing tadi. Karena ini sudah terisap dan kering, lalu mereka menganggap ini sudah suci. Dia menganggap ini sudah suci. Kenapa? Karena sudah kering, tidak ada lagi genangan kencingnya. Nah, ikhwatal iman, apakah ini suci? Tidak. Bayangkan ketika ini yang terjadi, lalu kemudian kita salat di tempat itu, atau ketika kita lalu setelah kita berwudu, kita mau pergi ke masjid, lalu terpijak itu, sementara tempat itu masih ada najis, belum bersih dari najis. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan air. Ini pentingnya poin yang pertama ini.
harus kita fahami bahwasanya sarana untuk bersuci itu adalah dengan menggunakan air. Yang seyogianya cara membersihkannya setelah kita lap, lalu kemudian kita tuangkan air, karena dia adalah lantai yang tidak menyerap, kecuali kalau lantainya menyerap. Cukup disiram dengan air sebagaimana perlakuan di dalam hadis yang juga kita baca di dalam bab kita ini, yaitu saat Nabi SAW duduk di masjid bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seseorang, yaitu seorang badui, dan dia terkencing di salah satu pojok masjid. Dibiarkan oleh Nabi SAW seperti yang disebutkan di dalam kisah hadis tersebut. Lalu setelah itu Nabi panggil orang tadi. Lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk menyiramkan air. Nah, karena posisinya masjid Nabi SAW tentu tidak seperti masjid kita yang berlantai, ya, dengan keramiknya, dengan granitnya, ya, lantainya masih tanah. Yang ketika disiram air, airnya menyerap. Maka ini sudah cukup. Tapi tetap Nabi SAW menyuruh untuk menyiramkan air. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, di lantai yang tidak menyerap seperti yang sudah di lantai masjid ini misalnya, seperti yang sudah di granit, tidak menyerap, maka disiramkan air lalu dikeringkan. Begitulah cara untuk membersihkan ketika di tempat itu ada najis. Begitu juga yang terjadi di rumah-rumah kita kalau kita ingin membersihkan lantai bekas daripada najis tersebut. Nah, inilah ikhwatal iman yang mesti menjadi catatan bagi kita di dalam pelajaran kita, bahwasanya Allah telah memilihkan air sebagai sarana untuk kita bersuci, baik itu mensucikan badan kita, mensucikan pakaian kita, dan tempat salat kita dari najis. Lalu juga kita bahas pada poin ini, yaitu tentang air yang kita jadikan untuk bersuci. Maka ketentuannya, air yang digunakan itu adalah air yang suci dan dapat mensucikan. Ada dua sifat air. Ada sifat air itu suci. Kemudian agar dia bisa untuk kita jadikan sarana bersuci, maka dia bukan hanya memiliki sifat suci, tapi juga mensucikan. Ada beberapa contoh yang telah kita uraikan dari sumber-sumber air yang suci dan mensucikan. Apabila air tersebut, kendati pun dia adalah air yang suci, tapi dia sesungguhnya tidak mensucikan, maka tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Walaupun airnya suci, tapi dia tidak bisa mensucikan. Apa contohnya? Seperti air kelapa, air teh. Nah, kenapa dia tidak bisa mensucikan padahal dia suci? Makanya kita meminumnya. Tapi dia tidak bisa mensucikan. Maka ini tidak bisa untuk digunakan dalam sarana ketika kita mensucikan badan, pakaian, atau tempat dari najis. Nah, ini poin yang juga harus menjadi catatan bagi kita. Maka air yang bisa kita jadikan sarana untuk bersuci tersebut adalah air yang suci lagi mensucikan. Nah, ikhwatal iman, poin berikutnya yang juga harus menjadi catatan bagi kita, ada kalanya air itu suci. Kita ambil contoh. Nah, bagaimana air yang suci tersebut jika bercampur dengan benda yang suci? Bisa jadi benda yang suci tersebut masuk kepada air yang bening seperti ini, lalu masuk benda, dan benda itu tidak najis. Ya, benda itu tidak najis. Seperti misalnya ketika kita di bak mandi, lalu kemudian masuk misalnya entah itu, anggaplah busa sabun
busa sabun atau sabun batangan masuk ke tempat air yang kita gunakan untuk mandi tersebut. Nah, apakah air yang sudah kecemplung sabun ini itu masih bisa kita gunakan untuk bersuci, atau dalam bahasa lain, apakah air itu masih suci dan dia masih bisa untuk mensucikan? Maka ikhwatal iman, para ulama menjelaskan apa bedanya air yang suci tetapi dia tidak bisa mensucikan dengan air yang suci dan dia masih bisa untuk mensucikan. Ikhwatal iman, apabila masuk benda dan benda itu tidak najis, maka air itu suci. Namun ketika dia berubah ala baqa'i aslihi, dia berubah dari asalnya. Contoh misalnya ikhwatal iman, seperti air yang kemasukan sabun tadi. Apabila masuk dia sedikit atau masuk sabun batangan itu, lalu kita angkat, berubah apa tidak airnya? Jika tidak berubah, maka dia masih bisa untuk mensucikan. Tapi kalau seandainya dia berubah, contohnya apa? Belau, berubah dia, ya, akan berpengaruh benar belau masuk ke dalam air tadi, tidak bisa lagi untuk mensucikan. Lalu bagaimana dengan air kapur barus? Ini dalam masa kita, waktu kita memandikan jenazah, ditumbuk kapur barus, dicampur ke air tadi. Berubah tidak hukum air tadi? Berubah. Apakah dia mensucikan? Nah, ini pertanyaannya. Merubah rasa, baunya. Kan nampak bau kapur barusnya. Ini air suci. Sepakat kita, suci. Makanya kita berikan kepada jenazah. Tapi sesungguhnya dia tidak lagi mensucikan. Kalau dia tidak mensucikan, kenapa kita siramkan ke jenazah? Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, menyirami jenazah dengan air kapur barus bukan untuk mensucikannya. Makanya kita menyiram itu di siraman yang terakhir setelah kita mandikan. Lalu kita siramkan sebagai pewangi seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka bila muncul pertanyaan, bukankah air kapur barus itu sudah berubah dia? Kenapa kita gunakan untuk memandikan jenazah? Memandikan jenazah bukan untuk mensucikannya. Kenapa? Karena sebelum siraman kapur barus kita sudah sucikan itu jenazah. Kita sudah mandikan dia dengan air biasa. Kita sudah mandikan dia, siram dia dengan air biasa. Nah, terakhir baru kita siram dengan air kapur barus tadi. Bukan untuk mensucikan. Kenapa? Karena dia sudah suci. Kenapa? Karena air campuran kapur barus itu adalah air suci, namun dia tidak dapat mensucikan. Makanya siraman air kapur barus itu bukan tujuannya mensucikan. Kenapa? Karena sebelumnya dia telah suci. Nah, ini yang harus kita pahami. Karena syarat untuk air yang kita jadikan sarana bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Titik berikutnya, ikhwatal iman. Kalau seandainya yang masuk ke air itu najis. Kalau tadi yang masuk tadi tidak najis, seperti sabun, kapur barus, ya, termasuk belau yang tadi. Maka perbedaannya seperti yang kita jelaskan ini. Apabila dia tetap dalam hukum asalnya, dia mensucikan. Tapi kalau dia sudah berubah, maka dia tidak lagi mensucikan. Ya. Nah, poin berikutnya. Bagaimana jika air yang akan kita jadikan sarana bersuci itu bercampur dengan najis? Jika yang masuk ke air itu najis,
Apa contohnya? Percikan kencing kita. Kita tahu itu najis. Masuk percikan kencing kita. Dilihat dulu, langkah awalnya dilihat dulu kapasitas airnya. Walaupun dia tidak berubah sifatnya, tapi kalau airnya sedikit, maka dia menjadi najis. Maka langkah awalnya, lihat dulu kapasitas air, volume airnya. Jika airnya sedikit, contohnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita memberikan contoh yang real dalam keseharian kita, khususnya di tempat-tempat umum, ya, ada toilet yang rata-rata lantai kamar mandi, kemudian kita masuk tempat toilet itu, biasanya kalau toilet jongkok, ya, itu mesti ada tinggi agak segini. Ini lantai, kemudian tinggi agak segini, baru tempat pispotnya itu, toiletnya itu. Nah biasanya keran itu tepat di depan kita, dan biasanya disediakan di situ ember diameter segini kira-kira, dengan gayung di situ. Nah, kira-kira kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, air yang seember tadi itu dalam kategori yang masih sedikit. Dan batasan sedikit itu dikatakan di dalam beberapa mazhab para ulama, batasannya adalah qullatain, yaitu 2 qullah. Dengan volume 2 qullah itu, menurut uraian sebagian pendapat para ulama, yaitu kapasitas wadah 60 kali 60 cm. Maka itulah batas yang diistilahkan dengan qullatain, 60 kali 60. Isi itulah yang disebut dengan qullatain. Ini batasannya. Maka jika airnya kurang dari 2 qullah, itu dinamakan dengan air yang sedikit. Dan apabila ember yang seperti contoh yang kita sebutkan tadi, itu dapat kita pastikan airnya, bobotnya kurang dari 2 qullah. Anggaplah ember yang biasa diletakkan di toilet, di kamar mandi yang setinggi ini, diameter 40 ya, atau 30 kadang-kadang, diletakkan tempat penampung air, dan di situ disediakan gayung. Artinya air ini sepakat kita melihat ini kapasitasnya kurang dari 2 qullah. Artinya airnya sedikit. Apabila masuk najis ke dalamnya, dengan kita yakin masuk najis ke dalamnya, termasuk juga percikan kencing, maka air itu tidak bisa dijadikan untuk bersuci. Kenapa? Karena air ini sudah bercampur dengan najis. Walaupun sifatnya tidak berubah. Walaupun sifatnya tidak berubah, jika air itu kurang dari 2 qullah, maka air yang bercampur dengan najis adalah najis. Nah, bayangkan ikhwatal iman, di tempat-tempat umum, bahkan di sebagian masjid, toilet-toilet yang menyediakan ember seperti itu, mayoritas dengan contoh seperti tadi. Nah, dari sekian orang yang buang hajat di situ, ya, dengan posisinya seperti itu, termasuk kita juga ketika kita buang air, jika masuk percikan dari air kencing ke air tadi, lalu kemudian air itu yang kita gunakan untuk bersuci, air yang kita gunakan itu bercampur dengan najis, maka air itu tidak suci. Ini batasannya. Tetapi apabila kapasitas airnya lebih dari 2 qullah, kapasitas airnya lebih dari 2 qullah, baru kita melihat. Bila masuk ke dalamnya najis, lihat apakah berubah salah satu dari sifat air ini, baik warna, bau, atau rasa. Apabila
tahu kita masuk percikan najis, tetapi tidak merubah sifat air tersebut. Salah satu dari sifat air tersebut, bila mana airnya lebih dari 2 kullah, maka airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Tapi apabila berubah salah satu dari sifatnya, maka air itu menjadi air yang najis dan tidak bisa digunakan untuk sebagai sarana bersuci. Ini poin yang juga harus kita fahami di dalam bab air ini. Nah, kemudian ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, inilah yang menyebabkan apa yang harus kita perhatikan di dalam keseharian kita, terutama ketika kita ingin menjaga keutuhan dan kesempurnaan ibadah salat kita, karena ini menjadi syarat mutlak. Nabi SAW mengatakan, la salata bi ghairi tahur, tidak sah salat apabila kita tidak suci. Dan tentu tidak akan sah bersuci kita bila kita tidak bersuci dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Melangkah kita kepada riwayat yang dinukilkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab ini, yaitu riwayat yang pertama terkait dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila jatuhnya lalat, apabila jatuh lalat ke minuman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum." Apabila, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waqa'adz dzubab, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'adz dzubabu fi syarabi ahadikum." Apabila jatuh, masuk lalat ke minuman kalian, kata Nabi. Apabila jatuh lalat ke minuman. Di sini Nabi menyebutkan minuman. Dalam lafaz riwayat yang lain, fi ina'i ahadikum, yaitu dalam bejana. Maka dari dua lafaz ini dapat kita khususkan bahwasanya hukum terkait apabila yang ada di dalam bejana itu adalah minuman. Jadi dalam memahami hadis ataupun ayat, kita menemukan dua riwayat. Ini contoh, dan ini kaidah di dalam memahami hadis, dalam fikih hadis. Hadis yang pertama, riwayat yang pertama mengatakan apabila jatuh lalat ke dalam bejana, ke dalam bejana. Teks ini memiliki beberapa konotasi. Bisa jadi di dalam bejana itu minuman, benda cair, atau bisa jadi di dalam bejana itu benda padat. Ini dua konotasi. Karena Nabi SAW mengatakan apabila jatuh lalat ke dalam bejana. Tentu di sini hilang konotasi bejana kosong. Tentu yang dimaksudkan oleh Nabi bejana yang kita sedang pakai. Namun tinggal dua konotasi lagi. Bisa jadi di dalam bejana itu seperti ini, yaitu benda cair.
bisa jadi konotasi yang kedua, di dalam bejana itu benda padat. Oke, ini teks yang pertama. Lalu kita temukan lagi riwayat yang kedua, teks yang kedua, nas yang kedua, lafaz yang ada di hadapan kita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum." Tegas, konkret, secara lafaz Nabi menyebutkan bahwasanya apabila jatuh lalat ke minuman, jatuh lalat ke dalam minuman, maka di sini ikhwatal iman, dari teks yang sebelumnya yang memiliki dua konotasi, bisa jadi itu benda cair, bisa jadi itu benda padat. Lalu datang teks yang tegas mengatakan minuman, benda cair. Maka kaidah di dalam memahaminya, buang konotasi yang berbeda dengan teks yang kedua. Itu cara memahaminya. Dalam fikih hadis begitu kaidahnya. Kenapa? Karena ada lafaz yang langsung, seolah-olah lafaz yang kedua ini mengatakan dalam minuman, dan minuman itu adalah zat cair, benda cair. Yang di riwayat pertama ada dua konotasi, karena Nabi mengatakan di riwayat yang pertama dalam lafaz bejana. Bisa jadi di dalam bejana itu benda cair, bisa jadi di dalam bejana itu benda padat. Lalu datang teks kedua, sehingga membatalkan yang ini, tinggal yang ini. Maka artinya dapat kita fahami dari riwayat yang kedua, teks yang kedua, nas yang kedua, redaksi yang kedua, bahwasanya hukumnya terkait hanya apabila lalat jatuh ke dalam benda cair, minuman. Nah, dari mana kita memahami ini? Dari riwayat yang kedua yang jelas tegas mengatakan dengan lafaz minuman. Maka maksudnya adalah benda cair, tidak berlaku pada benda padat. Nah, ikhwatal iman, begitu di dalam kita menggabungkan dan memahami riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila mana dia datang dalam beberapa lafaz yang berbeda, sehingga kita fokus kepada satu kesimpulan berkaitan dengan hukum yang diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum," apabila masuk lalat dalam minuman kalian, artinya benda cair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyaghmishu." Maka kata Nabi SAW, apabila jatuh lalat, maka celupkan dulu, benamkan dia dulu. Kata Rasulullah SAW, dan ini berlaku sekali lagi berdasarkan riwayat Abu Hurairah, ini hanya berlaku pada benda cair, tidak berlaku pada benda padat. Contohnya misalnya mentega, ya, ketika dia masih beku, ya, tidak benda cair, jatuh lalat, apakah berlaku hadis ini? Tidak. Jatuh dalam bubur, kita lagi makan bubur ayam misalnya, yang ada tekstur nasinya, ya, ini tidak juga tergolong dalam cair walaupun dia agak encer, kecuali kalau memang kapasitas airnya banyak, terlalu encer, ini masuk dalam mendekati kepada cair. Tapi kalau dia beku, padat, atau seperti nasi misalnya, masuk lalat atau jatuh lalat, apakah berlaku hadis ini? Tidak. Langsung ambil di sekitar lalat itu, buang. Begitu juga mentega misalnya, jatuh lalat,
di atas itu, ambil di sekitar lalat itu, buang, selesai masalah. Ini hanya berlaku dalam minuman, benda cair. Kata Nabi SAW, "Falyaghmishu," maka benamkan dia terlebih dahulu, "Thumma liyanzi'ahu," lalu buang. Setelah dicelupkan, lalu kemudian sudah terbenam semuanya, lalu buang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, karena di sebelah sayapnya ada penyakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fil akhar shifaan, dan sebelah sayapnya sebagai penawarnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila jatuh lalat ke dalam minuman kita. Sekali lagi, ini berkaitan hukumnya dengan benda cair. Maka hal itu tidak bermudarat. Ketika kita lakukan itu karena penyakit yang ada di dalam lalat tersebut hanya terletak di sebelah sayapnya, dan sebelah sayapnya lagi sebagai penawarnya, maka untuk menawar, ya, sebagai penawar dari penyakit yang dibawa oleh lalat tersebut, celupkan dia, maka itu akan tertawarkan penyakit tersebut. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadis yang terakhir dalam bab ini, ya, yaitu hadis dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hewan al-bahimah, yaitu hewan yang halal untuk kita makan, idza quti'a ma quti'a minal bahimati, apa yang terpotong dari hewan yang boleh dimakan. Misalnya kita lagi motong rumput atau menggunakan parang, ya, lalu kemudian kita mengayunkan parang, tanpa kita sadar di samping kita ada sapi, lalu putus ekornya, putus ekor sapi tersebut, wahiyya hayyatun, sementara sapi itu masih hidup. Lalu bagaimana ekor yang putus ini? Ini kan sayang ini. Bisa jadi dapat ini satu mangkok sop buntut, kan gitu. Nabi SAW mengatakan apa yang terpotong, terputus dari tubuh hewan yang masih hidup, fahuwa mayyitun, maka potongan tubuhnya itu tergolong bangkai, tidak halal, ya, karena induknya masih hidup. Maka apa yang terpotong, terputus dari hewan yang masih hidup, maka itu adalah bangkai. Bagaimana dengan bulu domba? Apakah ini bukan bagian dari hewan yang dombanya masih hidup, lalu kemudian bulunya dicukur? Apakah ini termasuk dalam kategori bangkai? Tidak. Apa bedanya? Ikhwatal iman, bedanya ini adalah bulu yang sifatnya sama dengan kuku. Ya, artinya bukan sesuatu yang sailalahu, tidak ada mengalir darah di bawahnya. Dia hanya bersifat bulu. Tapi kalau seandainya dikupas kulitnya, dikuliti dia sedikit, diambil, maka ini masuk dalam hadis ini.
termasuk bagian dari yang terpotong. Nah, tapi kalau seandainya seperti bulu domba tadi, ini tidak termasuk dalam hadis ini karena dia sesuatu yang terpisah. Yang intinya dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa yang terpotong dari hewan yang masih hidup, maka potongan itu bangkai. Sebelum kita tutup ikhwatal iman, bagaimana dengan tubuh kita? Maaf, qaddarallahu ma syaa fa'al, misalnya terjadi kecelakaan atau karena satu sebab terpaksa salah satu bagian dari tubuh kita, la samahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita. Ahli mengatakan, dokter mengatakan amputasi. Dokter mengatakan amputasi. Seperti seseorang kecelakaan misalnya, putus kakinya, atau seseorang karena penyakit diamputasi kakinya. Ya. Sebahagian orang memahami dari hadis ini, ya, memahami dari hadis ini dan berdalil dengan hadis ini, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa yang terpisah, ya, seperti ekor sapi tadi. Sementara sapinya masih hidup, maka Nabi mengatakan ini tidak boleh dimakan. Kenapa? Mayyitun, bangkai. Ada kata-kata mayyitun, mayit. Maka sebagian orang memahami artinya ketika bagian kaki kita misalnya diamputasi atau kecelakaan putus tangan kita, ya, kita tidak berbicara di sini dimakan atau ini manusia. Tapi sebagian orang berdalil dengan lafaz ini karena Nabi mengatakan dalam hewan saja mayyitun, maka mereka memperlakukan bagian tubuh yang diamputasi tadi, mereka memperlakukannya dalam lafaz mayyitun, memperlakukannya dalam bentuk mayyitun yang dianggap orang mati. Lalu kaki ini dimandikan, ya, seperti memandikan apa? Jenazah, lalu dikafankan, lalu dikuburkan. Bahkan, maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada yang menyuruh untuk mensolatkan. Orangnya masih hidup, bahkan dia ikut menyolatkan. Apa yang disolatkan? Kakinya habis amputasi, habis kecelakaan putus kakinya, dia ikut menyolatkan, padahal orangnya masih hidup. Nah, sebagian tokoh, sebagian para ustadz, ya, mereka berpijak kepada hadis ini. Ini keliru. Hadis ini tidak menyinggung sama sekali tentang masalah itu. Hadis ini menjelaskan tentang bagian hewan yang terputus, apapun sebabnya, ya, maka itu tidak boleh dikonsumsi karena itu adalah mayyitun yang artinya bangkai, bukan mayyit yang ketika terjadi pada manusia diperlakukan seperti orang yang meninggal dunia, dimandikan, dikafankan, bahkan ada yang menyolatkan kemudian dikuburkan. Masalah dikuburkan, ya udah dikuburkan. Seperti apa yang dilakukan pada bagian dari anak yang lahir, plasenta itu, dikuburkan. Ya, itu adalah bagian sesuatu bagian yang terbuang. Tidak diperlakukan seperti jenazah dikuburkan, dikafankan, ya, kemudian dikasih lampu dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang khurafat yang terjadi di kehidupan kaum muslimin. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Inilah ikhwatal iman hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani di akhir dari bab al-miyah, sebelum kita melanjut kepada bab berikutnya, yaitu bab al-ina atau bejana. Mungkin untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.